aksi pembakaran bendera partai politik yang terjadi saat unjuk rasa bersifat spontan dan merupakan ekspresi massa. Oleh karena itu, menurut pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzakir, pembakaran bendera partai politik bukan merupakan sebuah penghinaan yang masuk dalam ranah pidana. Sebagai lampiasan emosi maka membakar bendera gitu ya. Nah oleh sebab itu membakar bendera itu bukan bermaksud menghina bendera, simbol dari PDIP lah ya, sebagai luapan bahwa kalau menolak PDIP, menolak HIP itu seolah ya harus emosinya juga dilontarkan kepada PDIP dan simbol menolaknya itu adalah dengan cara membakar bendera. Jadi oleh sebab itu membakar bendera itu tidak termasuk kategori yang disebut penghinaan lah ya. Jadi nggak masuk kualifikasi penghinaan, itu sebagai ekspresi penolakan terhadap RUU HIP yang HIP diduga sebagai sumbernya, idenya, gagasannya, dan orang-orang yang terlibatnya adalah orang-orang PDIP. Gitu. Jadi menurut saya begitu. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Pak Slamet Ma'arif. Pak Slamet Ma'arif, mengapa massa menumpahkan kekesalan terhadap PDI Perjuangan? Iya, jadi saya pikir ginilah, PDIP nggak usah lebay lah, nggak usah berlebihan. Toh bendera PDI Perjuangan udah sering dibakar, baik oleh mahasiswa ketika aksi masalah BBM, bahkan oleh kadernya sendiri di Kalimantan Barat juga kan bendera PDIP dibakar oleh kadernya sendiri. Bahkan juga kader PDIP pernah membakar bendera Partai Demokrat tahun 2017, itu dari berita dan data yang kita dapatkan. Artinya tidak usah lebay, tidak usah berlebihan. Justru sekarang ada persoalan yang sangat penting buat kita, menyangkut keutuhan NKRI, menyangkut keselamatan Pancasila, menyangkut jati diri bangsa, menyangkut ideologi dasar negara yang sudah final, kemudian diungkit-ungkit lagi, diungkap-ungkap lagi. Nah, karena menyangkut ideologi dan menyangkut keselamatan Pancasila, menyangkut keutuhan NKRI, makanya wajar umat ini marah, wajar rakyat Indonesia ini marah. Karena masalah ideologinya yang sudah selesai kemudian akan diutik-utik kembali. Bahkan bagaimana umat dan rakyat kalangan Islam maupun nasionalis tidak marah ketika persoalan ideologi bangsa yang sudah final bagi kita kemudian akan dicoba dirubah, diutik-utik melalui rancangan undang-undang HIP ini. Bahkan ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi dasar negara dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45 disepakati akan dirubah menjadi ketuhanan berkebudayaan. Bahkan bagaimana umat tidak marah, bagaimana rakyat nggak marah ketika Pancasila akan dirubah menjadi Trisila dan Ekasila. Pak Slamet. Dan kenapa kemudian ketika teriak-teriak bakar bendera komunis, bakar atribut komunis, kemudian spontan pengunjuk rasa, spontan massa membakar bendera PDI Perjuangan? Karena rakyat merasa ada indikasi bahwa lewat PDI Perjuangan komunis akan bangkit, neo-PKI akan muncul kembali. Buktinya apa? Yang terbaru melalui rancangan undang-undang HIP ini, begitu. Pak Slamet, jika Bapak mengatakan ini bahwa kan persoalan sangat mendasar, gitu. Pak Slamet, jika Bapak mengatakan massa menolak RUU HIP, ketika aksi massa harusnya terkendali, Pak. Tidak usah pakai bakar-bakar. Seperti dikatakan Mas Arya Bima tadi, massa harusnya bisa mengendalikan diri. Jangan sampai melebihi batas yang ada. Saya pikir tadi kan juga pakar hukum sudah mengatakan ini kegiatan spontanitas pembakaran itu karena kekecewaan yang berlebihan. Karena sudah menjadi rahasia umum, orang tahu siapa yang membawa inisiator RUU ini, HIP ini siapa. Justru sekarang kita menuntut, kita akan kawal terus, kita akan kejar terus untuk dituntut secara hukum siapa inisiator RUU ini yang telah jelas-jelas membuat kegaduhan, membuat umat resah, membakar emosi rakyat, bahkan membuat kegaduhan di mana-mana. Bahkan sampai Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama tingkat provinsi, 34 provinsi, semua mengecam, semua menolak. Ini kan ada seseorang atau kelompok yang punya hak inisiator kemudian mengajukan ini. Ini kan biang keroknya. Kalau PDIP merasa kecolongan, ya mestinya pecat dong. Kalau ternyata betul datanya orangnya jelas namanya, Badan Kehormatan DPR mestinya juga menyelidiki siapa orangnya, pecat juga. Kalau misalkan ternyata ini usulan partai yang dibawa oleh seseorang,
maka pemerintah wajib membubarkan partai ini kalau terbukti betul-betul ingin kembali Baik, Pak Selamat, sampai situ dulu, membangkitkan Pak, posisinya, komunis, Pak. Mas ingin Arya Bima, kembali tanggapannya. membuat ruang Baik. untuk bangkitnya PKI. Oke, Mas Arya Bima. Iya, mengenai substansi RUU yang muncul haluan ideologi Pancasila ini, RUU inisiatif ya, dan pemerintah juga sudah minta supaya itu tidak dibahas lebih dulu, ada satu harmonisasi yang kembali akan dilakukan oleh DPR. Jadi mekanismenya di dalam paripurna kemarin sudah pada usul untuk itu dikembalikan pada mekanisme harmonisasi dengan mengundang termasuk Pak Slamet, kita undang, kita tanya ya, jangan sampai kemudian muncul hal-hal yang akhirnya ditumpangi sekedar ingin mengkanalisasikan hal-hal yang terkait dengan partai PDI Perjuangan atau orang tertentu. Ya ini usulan DPR bahwa baik proses inisiatif itu boleh dari Pak Slamet, boleh dari perorangan, bisa dari kelompok, semua dalam proses demokrasi ini kita buka selebar-lebarnya. Kalau Pak Slamet ada tuduhan tadi ada unsur-unsur yang itu dianggap tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa karena ada ketuhanan yang berkebudayaan. Tuh, tak bacakan. Oke, Pak Slamet itu belum pernah baca pidato Bung Karno 1 Juni ya. Tuh, Pak Slamet, saya bacakan. Prinsip kelima, menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad, yang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia, negara yang tiap-tiap orangnya menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia suatu negara bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, baik Kristen dengan cara beradab. Baik, Mas Arya, itu apakah penjelasan yang cara sangat berhadapan komprehensif. itu adalah menghormati satu sama lain. Jadi begini ya, kita paham betul yang benar itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jangan diantitesekan. Itu proses awal Bung Karno itu ditanya tentang masalah dasar negara bangsa ini apa? Belum dasar negara ya. Dasar bangsa ini apa gitu loh. Jadi ketuhanan dan kebudayaan ini bukan antitese, bukan menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa. Memang berbudaya cara mengekspresikan ketuhanan itu. Maksud saya gini Pak Slamet, saya paham dan memahami betul apa yang menjadi keresahan Pak Slamet dan kawan-kawan. Cuma hendaknya kami sebagai anggota DPR sangat elegan ingin menampung apa yang diharapkan Pak Slamet itu di dalam forum ruang-ruang kami untuk bicara, sehingga gini loh Pak Slamet, Indonesia itu berbeda pendapat.